Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal yang ketiga ayat 2. Di sana dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita adalah bertobatlah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, salah satu ciri khas orang percaya atau anak Tuhan yang serius dan sungguh-sungguh, dia hidup di dalam pertobatan. Dan ketika mendengar seruan pertobatan, ini tidak sedikit orang Kristen berkata, aku tahu, aku tak perlu bertobat. Aku sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Kita pun menunjuk orang lain yang perlu bertobat. Sekali lagi, kadangkala saudara-saudara kita mendengar seruan pertobatan, tidak sedikit orang Kristen berkata, aku tahu aku tak perlu bertobat. Aku sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Kita pun langsung menunjuk orang lain yang perlu bertobat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sering dijumpai banyak pengikut Tuhan tak hidup dalam pertobatan. Tidak hidup dalam pertobatan yang sejati. Masih menjalani hidup sebagai manusia lama. Alkitab berkata, menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, dia menampilkan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nah, saudara-saudara, jelas sekali bahwa proses kelahiran kembali dan pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagi orang percaya, hidup dalam pertobatan adalah proses yang harus dikerjakan terus-menerus seumur hidup. Bukti nyata hidup dalam pertobatan adalah perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin setia dan bertanggung jawab kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Jadi perubahan dapat terjadi bila kita memberi diri dibentuk oleh firman Tuhan. Memberi diri, ya, dibentuk, mau diarahkan. Sebab firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sangat bermanfaat, mengarahkan, mendidik kita hidup dalam kebenaran, ya. Dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, ya. Jika firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat, jangan tunda-tunda waktu lagi. Jika tidak dari sekarang, mau kapan lagi? Ingat, waktu terus melaju dan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Hidup dalam pertobatan janganlah sekedar teori. Ya, jangan sekedar teori. Tetapi saudara-saudara, praktek yang dibuktikan melalui buah-buah yang dihasilkan sesuai pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Inilah buah roh,
yang dihasilkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galati pasal 5 ayat 22-23. Jika dari kehidupan kita dihasilkan buah, maka siap-siaplah untuk ditebang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang akan pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius pasal 3 ayat 10. Ingat, hari-hari ini kita sedang berada pada masa-masa penampian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara-saudara, mari kalau kita ada kesempatan lagi, kalau kita dikasih kesempatan, hasilkanlah pertobatan yang sejati, sehingga kita menikmati janji Tuhan, yaitu sorga kekal. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.